Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Kita boleh melewati malam istirahat kita dan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menyertai kami malam ini, dan pagi ini kembali kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami memahami dan dimampukan untuk menghidupi firman-Mu ini. Demi nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Lukas 21 ayat yang ke-33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, di tengah percakapan Yesus tentang akhir zaman, dia mengucapkan kalimat yang sederhana ini, namun syarat dengan otoritas ilahi dan penghiburan kekal. Di dunia ini betapapun luas dan kuat kelihatannya, namun pada akhirnya akan berlalu. Langit yang terbentang megah, bumi yang tampak kokoh, semua yang bisa dilihat dan disentuh oleh manusia suatu saat akan lenyap. Namun di tengah kefanaan itu ada satu hal yang tidak akan berlalu, yakni perkataan Kristus. Inilah jangkar iman umat Allah, yaitu keabadian dan kepastian firman Tuhan yang berasal dari Dia yang tidak berubah. Saudara, Allah adalah pribadi yang tidak tergantung pada ciptaan. Dan karena itu firman-Nya pun tidak tergantung pada perubahan zaman, pada budaya atau kondisi manusia. Firman Tuhan adalah wahyu dari kehendak Allah yang kudus dan sempurna. Dan oleh firman itu Allah menciptakan dunia, menopang segala sesuatu dan menebus kita, umat berdosa. Maka ketika Yesus berkata bahwa perkataannya tidak akan berlalu, Ia sedang menyatakan bahwa semua janjinya akan digenapi tanpa gagal, karena Ia adalah Allah yang setia. Perkataan Kristus tidak hanya mengandung ajaran moral atau penghiburan belaka, tetapi juga adalah kebenaran mutlak yang menuntut iman dan ketaatan kita. Dalam dunia yang terus berubah, manusia cenderung mencari kepastian pada hal-hal yang tampak oleh mata. Namun sesungguhnya semua itu adalah rapuh. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengharapan sejati tidak bisa diletakkan pada ciptaan, melainkan hanya pada firman Allah yang kekal. Karena itu kehidupan orang percaya dibangun di atas fondasi yang tidak tergoncangkan. Firman Allah yang hidup, yang bekerja melalui Roh Kudus untuk terus membentuk, menghibur, menegur, dan menguatkan kita. Saudara, janji-janji Kristus, terutama janji keselamatan dalam Injil, tetap teguh sampai kekekalan. Ia telah berkata bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat membatalkan janji itu. Disinilah umat Allah dikuatkan bukan oleh kekuatan kita sendiri, tapi oleh keteguhan firman yang berasal dari Allah yang setia. Dunia boleh berguncang, segala sesuatu bisa lenyap, tapi firman Kristus tetap berdiri teguh, sebab Ia sendiri adalah firman yang kekal, yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kiranya kita boleh tetap berpegang teguh pada firman Allah yang adalah ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Firman-Mu penuh kuasa dan semua itu akan Engkau genapkan pada waktu-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami boleh terus mempercayai firman-Mu dalam hidup kami dan menghidupinya. Sehingga melalui janji-janji Tuhan, kami boleh terus menjalani hidup ini dengan penuh harap, berserah kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan dalam seluruh kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga membuat itu berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.